Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berbicara tentang nikah, sebenarnya yang sudah pun masih kepingin lagi gitu. Jadi sebenarnya paling semangat itu berbicara tentang nikah. Duduk-duduk, kumpul-kumpul, paling nyaman itu bicara nikah. Karena yang sudah pengen apa, yang belum tak pengen diperiksa berarti belum yakin. Karena maknanya saja sudah beda. Nikah nun kaf alif ha. Dari per kalimat saja, per huruf itu sudah bisa diartikan nun. Berarti nun itu maknanya nikmat. Berarti nikahnya enak. Tapi sulit diceritakan kepada orang yang belum menikah. Enak ya kamu, tak nikah, oke. Ya sulit mau dikasih tahu. Nyaman betul. Ya merokok. Oh iya benar. Nyaman ya. Coba kalau sudah cerita yang sama-sama yang sudah nikah. Oh iya. Maka dikatakan nun, nikmat. Nikmatnya zahir dan batin. Ini kedua hurufnya kaf, karam, kemuliaan. Orang sebelum menikah, setelah menikah itu beda. Nabi sendiri yang membedakan. Sholatnya orang yang bujang, artinya belum menikah, dengan sholatnya orang yang telah menikah, itu pahalanya sudah berbeda. Al-Buzab, bahasa Arabnya orang bujangan itu. Jadi kalau belum menikah itu apapun bentuknya sulit. Maka Nabi SAW mengatakan orang yang setelah menikah falyattaqillaha fi nisbil bani. Jadi dia sudah bisa menyempurnakan ketakwaannya dia. Jadi kalau orang yang belum menikah itu untuk mendapatkan kesempurnaan takwa sulit. Karena separuh saja dia baru menyempurnakan. Tapi kalau dia setelah menikah, dia tinggal separuh lagi untuk menyempurnakan ketakwaan tersebut. Kemudian setelah kaf, berarti dia alif. Apa itu alif? Ulfah, kasih sayang. Timbullah nanti kasih sayang setelah menikah, kecintaan setelah menikah. Rasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada suami dan istri. Ulfah itu beda. Cinta dan kasih sayang sebelum menikah dan setelah menikah itu beda. Kalau sebelum menikah itu cinta dan kasih sayangnya lebih banyak nafsunya, cenderung dosanya lebih banyak, lebaynya pun lebih banyak. Tapi kalau setelah menikah, pujian itu pun pujian ikhlas, memang betul-betul didasari dari dalam hati. Kemudian huruf yang kelima yaitu ha, hikmah. Banyak yang kita bisa pelajari setelah menikah. Banyak sekali hal yang kita akan dapati setelah menikah. Hikmah, banyak betul hikmah yang bisa kita dapati. Maka di dalam pernikahan itu pun sebenarnya sebelum dia menikah, dia harus mempersiapkan hal yang sangat siap sekali. Artinya dalam kitab Tarbiyatul Aulad yang ditulis oleh Syekh Abdullah Alwan, beliau mengatakan orang menikah itu pertama fitratul insaniyah. Orang menikah itu dikarenakan fitratul insaniyah, fitrahnya manusia. Manusia itu menikah. Karena Nabi SAW mengatakan la ruhbaniyata fil Islam. Tidak ada ruhbaniyah. Artinya tidak ada ceritanya orang itu walaupun dia ahli ibadah tapi dia tidak menikah. Tidak senang Nabi. Oh saya ibadah ya kalau enggak. Apa kata Nabi SAW? Aku ini orang ahli ibadah.
Ana asumu wa aftir. Aku puasa tapi baru berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi perempuan. Itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitratul insaniyah. Kita ingin menikah itu fitrah, dan itu sunnah daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang membenci atau tidak senang dengan sunnahku, falaysa minni, berarti dia bukan termasuk golongan. Jadi nikah itu fitrah. Fitratul insaniyah. Semua ada kepemilikan, keinginan untuk menikah, dan itu wajar. Kemudian yang kedua, bahwasanya menikah itu bukan hanya sekedar menikah, tapi tahapan yang kedua adalah an-nuqa'u wal ikhtiyar. Dicari, bukan hanya sekedar menikah saja, enggak. Jadi dicari dan dipilah dan dipilih ibu yang akan menjadi anak kita. Jadi kalau menikah itu bukan hanya mencari istri. Kalau hanya mencari istri gampang, tak cocok, lepas, kawin boleh, kan begitu. Tapi kita ingin mencari ibu untuk anak-anaknya kita, maka kita tidak boleh main-main. Maka Syekh Abdullah Anwar mengatakan, an-nuqa' wal ikhtiyar, dicari betul, diseleksi, babat, bibit, bobot, apa semuanya ini kan dicari. Karena kata Nabi SAW mengatakan, fa innal irqa dassas. Maaf, karena air mani atau air sperma yang kita akan keluarkan itu kepada satu rahim, dan rahim ini yang akan membentuk daripada anak kita nanti, dan dia akan mempunyai satu perilaku, imma dia mengikuti dari bapak atau dari ibu, antara dua. Anak itu akan mengikuti dari keluarga bapak atau dari keluarga ibu. Kalau dari keluarga bapaknya sudah tahu. Kalau dari keluarga ibu, nah itulah. Maka Nabi Syekh Abdullah Alam mengatakan, an-nuqa' wal ikhtiyar, dicari betul. Tapi di dalam menikah, Nabi juga memberikan kriteria. Kriterianya apa? Nabi katakan, yang pertama, li jamaliha, karena kecantikannya. Karena kenapa harus cantik? Iya, karena kita hidup sama dia 24 jam mencoba. Aduh, sakit itu. Iya, 24 jam. Sampai yang dia tedung, nengok muka dia, mau keluar, habis keluar rumah balik lagi mandang. Tapi yang namanya cantik adalah relatif. Kalau jelek sudah pasti. Cantik itu relatif. Ya. Tapi kalau orang menikah karena kecantikannya, rugi. Karena kecantikan itu tidak akan pernah lama. 40 tahun, 50 tahun, selesai urusan. Mulai kerup. Terus kata Nabi SAW, tuqahul mar'atu li arba' li jamaliha wa li nasabiha, karena nasabnya. Boleh cari karena nasabnya, keturunan kiai, keturunan nikah, keturunan bagus. Tapi kalau hanya berpatokan dengan nasab, berapa banyak juga nasabnya bapaknya bagus, anaknya jahat. Seperti siapa? Nabi Allah Nuh alaihi salam. Jadi tidak juga harus dengan nasab. Kemudian wali hasabiha, karena harkat dan martabatnya penting. Harkat dan martabat seorang keluarga tersebut, keluarga terpandang. Bagus kalau ingin mencari keluarga yang terpandang. Tapi jangan menjadi satu patokan. Dan yang keempat, wali maliha, karena hartanya.
Kalau bisa cari perempuan karena hartanya, orang sugih, tajir, punya WC, nah alhamdulillah kalau dapat. Tapi kalau mau dapat empat-empatnya, waduh, cantik kan, nasabnya bagus, bermartabat, kemudian kaya, sebelum itu anak bernono. Iyalah kalau dapat macam-macam begini, empat-empat yang tepat ini kan, ada semua, masya Allah. Ini bidadari surga ini, nggak ada di sini. Mau dapat macam empat-empatnya, ya nanti kawinnya di surga nanti. Di dunia ini payah mendapat macam ini. Ya paling enggak dari empat ini dapat satunya jadilah. Jangan sampai tak ada sama semuanya. Cantik ada, kayu ada, martabat ada, nasab ada. Waduh, ini sakit ini ngurus macam begini. Paling tak ada dari empat ini. Oh, nasabnya tidak bagus. Kemudian tidak terlalu bermartabat. Kemudian miskin tapi cantik. Wah, tak jadi masalah, udah poin. Kan begitu. Atau tidak cantik tapi sugih. Kan lumayan. Kalau tidak ada semuanya, wah ini repot. Maka tapi yang menjadi patokan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fadfar bidati dini taribat yadah. Itu yang paling hebat. Ambillah mereka yang mempunyai agama yang kuat. Fazfar. Apa fazfar itu? Artinya kalian akan nyaman, kalian akan tenang. Fazfar bidati dini taribat yadah. Tanganmu akan enak dan nyaman. Karena kalau kita dapat rajin yang mereka solehah, masya Allah. Kalau solehah itu seperti apa sih kriteria solehah? Kalau dipandang menyenangkan hati. Iza nazarta saratka. Kalau kau pandang dia menyenangkan hati. Ini kalau dipandang waktu punya WC ya. Tapi kalau tadi kita di WC belum terus tentunya ini bukan solehah. Tapi kalau lagi banyak duit, oh masya Allah senang. Tapi kalau lagi kita di WC, tidak seperti itu. Maka wanita-wanita yang salehah itu ketika kita memandang dia, wajahnya selalu tersenyum. Nah itu nyaman, tenang. Lagi tak berduit pun nyaman. Hidup pun tenang gitu. Nah, maka untuk mencari wanita-wanita yang salehah ini penting. Karena mengapa? Yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan wanita yang salehah itu tidak lain dan tidak bukan cari agamanya. Kalau agamanya sudah baik, agamanya benar, insya Allah semuanya, kecantikannya cantik tapi agamanya tidak bagus, percuma. Kaya tapi tidak ada agamanya, percuma. Nasabnya bagus tapi agamanya tidak bagus, artinya tidak punya akhlak. Agama di sini kita berbicara akhlak. Akhlak itu penting. Wanita itu kalau punya akhlak, budi pekerti yang baik, insya Allah semuanya akan menjadi nilai. Saya teringat waktu belajar babu nikah sama guru saya Habib Muhammad Far'ad. Beliau menggambarkan seperti ini. Kecantikan, harta, martabat, nasab, apa semuanya itu bilangan 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tidak akan bisa jadi satu nominal apabila tidak ada huruf di depannya. Apa huruf di depannya itu? Satu hurufnya itu, yaitu akhlak. Akhlak itu adalah huruf 1, angka 1. Satu ya. Apabila dia cantik, maka dia punya nilai. Dia 10. Cantik plus lagi bermartabat, dia jadi 100. Cantik dan bermartabat kemudian punya nasab yang baik, berarti 1000. Ditambah lagi kemudian punya harta yang banyak, berarti 10.000. Jadi akhlak itulah yang membuat wanita itu menjadi bernilai di mata suaminya. Tapi kalau wanita itu tidak mempunyai akhlak, walaupun dia cantik, walaupun dia kaya, walaupun dia bermartabat, walaupun dia mempunyai nasab yang baik, tapi tidak mempunyai akhlak, tidak akan pernah ada nilainya. Maka Nabi katakan, fasfar bidati dini taribat yadak. Maka carilah
seorang istri itu yang mempunyai agama yang kuat. Tapi dalam rumah tangga pasti ada permasalahan. Maka Syekh Abdullah Alwan mengatakan, an-nikah yang pertama fitrah insaniyah, kedua an-nuqa' wal ikhtiyar, dan yang ketiga beliau mengatakan al-ijtima'u baina usratain. Tujuan menikah ini adalah menggabungkan dua keluarga, mampu atau tidak. Maka adik kita Yusuf dan Sri Wahyuni ini mampu atau tidak menyatukan dua keluarga ini. Mungkin tadinya tidak kenal, tapi setelah adik kita Yusuf dan Sri Wahyuni ini menikah, mampu atau tidak dia membawa dua keluarga ini. Dia kan membawa nama keluarga, dan dia harus menyatukan dua keluarga ini menjadi satu. Kalau mampu berarti berhasil. Tapi kalau tidak mampu, ya harus dipelajari di mana letak kesalahan. Tapi paling tidak dalam rumah tangga pasti ada permasalahan, pasti ada problem, itu pasti. Tidak akan pernah mungkin di dalam rumah tangga itu tidak ada yang namanya masalah. Tidak mungkin, mustahil. Sehebat-hebatnya ustadz, sehebat-hebatnya kiai, pasti ada masalah dalam rumah tangganya. Tapi orang yang hebat adalah bagaimana dia itu menyelesaikan masalah. Saya ingat juga waktu saya sebelum saya menikah, guru saya berpesan kepada saya, nanti kalau mau menikah, ingat pesan saya. Kalau kau tinggal di rumah mertua, kalau kau lagi ada permasalahan di dalam rumah tanggamu, jangan sampai masalah itu keluar dari kamarmu. Kan kalau tinggal di rumah mertua kan berarti satu rumah. Cukup masalah itu sampai di kamar saja. Kalau kau nanti punya rumah sendiri, cukup permasalahan itu sampai di rumahmu saja, jangan sampai keluar rumah. Kalau ingin rumah tangga itu mendapatkan sakinah mawaddah warahmah, tapi tidak saat ini. Istrinya bawa permasalahan itu keluar, cerita ke tetangga sana, aib suami diumbar sana, aib suami diumbar sini. Na'udzubillahi min dzalik. Yang tadinya si istri tadi menjaga harkat dan martabat seorang suami, tapi dia sendiri yang menjatuhkan. Bahkan saat ini dengan mudahnya apabila ada masalah, dengan mudahnya dia buat status yang bacanya ribuan. Ribuan nih. Berapa temannya di Facebook? Berapa temannya di WA? Yang baca siapa? Semua yang baca. Kalau tidak ada 5.000 berarti paling tidak 2.000, separuhnya sudah baca. Berapa banyak orang yang telah mengetahui aib suaminya. Padahal seorang istri tugasnya adalah menutupi aib seorang suami. Sejelek-jelek suami, dia adalah suamimu. Sejelek-jelek istri, dia adalah istrimu. Dan itu tugas kita, bagaimana kita bisa menutupi. Jangan melihat kelebihannya saja, tapi lihatlah kekurangannya juga. Orang yang hebat adalah bukan yang melihat kelebihan, tapi bagaimana bisa menerima kekurangan. Dan sama-sama kita ini manusia yang biasa, manusia yang banyak salah, yang sana menutupi kita, yang kita menutupi dia. Seperti itulah dalam rumah tangga. Kalau dia jadi api, kalau dia lagi jadi api, kita jadi air. Kan begitu. Kalau kita lagi marah, pesan kepada dia, kau harus jadi air. Karena kalau api dengan api, Masya Allah, kebakar rumah tangga. Kan begitu. Tapi ingatkan, Dek, kalau saya lagi marah, kau jadi air ini. Kebalikannya, kalau kau lagi marah, abang akan jadi air. Nah, seperti itulah ingin mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddatan warahmah. Maka di dalam membangun rumah tangga ini tidak lain dan tidak bukan, kalau tak ingin panjang lebar, tapi paling tidak pondasinya harus kuat. Ini yang paling penting. Apa pondasinya? Pondasi dalam nikah itu dalam kitab
Al-Habib Abu Bakar As-Sakrani, beliau menulis kitab tentang nikah. Apa judulnya? Judulnya cuma niat. Niat di dalam nikah itu ada 40 lebih. 40-an kalau tidak salah. Jadi niat dalam nikah sebelum dia menikah itu dia harus niat. Ada 40 niat di dalam menikah. Itulah fondasinya. Untuk apa menikah? Apa tujuan menikah? Setelah menikah itu apa niatnya? Jadi perdalamkan niat, itulah fondasi utama. Bahwasanya menikah itu bukan hanya melampiaskan hawa nafsu, tapi untuk menegakkan sunnahnya Rasulullah, untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, jadi niatnya diperbaiki bukan karena hanya sekedar karena cinta, bukan. Kalaupun karena cinta, tanamkan cinta itu karena Allah, bukan karena manusia. Karena kalau cintanya karena manusia, repot urusannya, tak lama. Tapi kalau cintanya karena Allah, badai apapun yang menghantam takkan pernah tergoyahkan. Karena cintanya karena Allah. Katakan kepada istri tadi, aku menikahimu cintaku karena Allah. Sama sebenarnya. Jadi apapun bentuknya, kelak nanti ketika mengarungi bahtera rumah tangga, permasalahan akan datang. Ingat bahwasanya dibangunnya cinta ini bukan karena manusia, kita bangun cinta ini karena Allah. Berapa banyak baru menikah 2 bulan, 3 bulan, tak lama dengar bisa. Ya Allah, sayang. Ini ada apa? Siapa yang salah? Wallahu a'lam. Kita tidak ingin menyalahkan kedua belah mempelai, tapi yang pasti ada permasalahan di dalam itu. Salahnya di mana? Salahnya di awal. Pondasinya tidak kuat. Kalau pondasinya kuat, sampean bangun rumah, pondasinya kuat, mau dinaikkan berapa tingkat pun siap. Karena pondasinya sudah kuat. Tapi kalau pondasinya tidak kuat, sampean pengen bangun 2 tingkat, 3 tingkat, pondasinya cuma ambil cuma setik ya. Dipukul ya begitu. Bangun 2 tingkatan di cakar ayam, roboh. Nah maka dalam pernikahan itu yang paling terpenting adalah fondasinya, yaitu niat nikahnya karena Allah. Aku ingin bahas panjang lebar pun nantinya tadi. Ini nanti Rabu pun pengantin. Orang pun. Ayo. Ikan. Syekh Yusuf. Oke. Kembali lagi tadi bahwasanya di dalam pernikahan ya tidak lain dan tidak bukan menjalankan sunnah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi seorang suami, adik kita Yusuf menjadi seorang suami harus sabar. Namanya gak suami. S itu sabar. Sabar apa? Iya betul, sabar harus. Karena mengapa? Karena kita akan melihat nanti tingkah laku seorang istri di depan mata kita. Aslinya, watak aslinya kita akan lihat. Sebelum nikah ya iya, cantik terus, dandannya terus. Tapi nanti setelah menikah baru tahu, aduh, cantik terus sampai ini. Tak ada bedanya, tak ada bos. Mau sabar, mendidik dia harus sabar. Tugas kita ini amanah yang Allah titipkan kepada kita. Orang tua yang nitipkan kepada kita ini amanah. Salah kita menjalankannya, neraka ujungnya. Karena semua itu ada di tangan kita. Tapi intinya sabar. Kalau istri marah-marah, tak usah diambil hati. Biasa.
Sampean balik Leman kalau dua, kalau telur, marah-marah terus iya biar aja, biasa. Mau tiap hari marah terus, ngomel terus, biasa. Perempuan itu ngomel itu biasa. Jangankan gitu. Sayyidina Umar bin Khattab saja pernah diomeli istrinya. Pernah sahabat itu pengen curhat sama Sayyidina Umar. Pas baru sampai di rumahnya Sayyidina Umar, sahabat lihat Sayyidina Umar lagi kena omel istrinya. Kok tak jadi sahabat tadi mau curhat? Tapi Sayyidina Umar udah lihat nih sahabat ini. Kok sahabat ini memang tak jadi ke rumput. Besoknya ketemu sama Sayyidina Umar. Baik sahabatku, oh kemarin mau ke rumah aku, kenapa tidak jadi? Ya Amir, betul saya kepengen ke rumah antum. Terus kenapa balik? Kepengen curhat. Kenapa tidak jadi curhat? Permasalahannya sama ya Amir. Saya kepengen curhat tentang istri saya. Istri itu di rumah ngomel-ngomel terus. Saya itu diam. Pas saya tengok ente pun, antum pun kena omelkan istri, diam juga. Jadi apa mau cerita? Aku udah balik dah. Lalu kata Sayyidina Umar, sini. Tak kasih paham ente Sayyidina Umar. Kenapa saya diam? Kata Sayyidina Umar, saya diam bukan berarti saya tidak melawan. Sayyidina Umar kan tegas. Siapa yang tidak mengenal Sayyidina Umar Ibn Khattab, Asadul Ghobah, singanya padang pasir. Kata Sayyidina Umar, kita ini sebagai laki-laki lebih banyak mengalah saja. Kenapa mengalah? Karena yang sudah mengurusi urusan rumah tangga itu dia capek, dia letih, dia ngurus anak, dia ngurus rumah, dia nyuci piring, dia ngepel, dia nyuci baju. Tahu-tahu kita datang salah sedikit langsung marah. Tidak pantas saja. Tepat. Udah biarkan. Kesalahan sedikit, ngomel-ngomel udah dengarkan habis itu. Seperti itulah. Bapak biasa itu istri. Marah-marah. Oh iya. Hari selesai urusan. Tak selesai juga, selesaikan di atas kasur nanti. Selesai urusan itu. Kan begitu. Ya, dan memang seperti itu. Maka seorang suami harus sabar. Yang kedua, usaha. Ada usaha. Malas. Harus cari pekerjaan. Yang penting barokah. Keluar rumah yang penting barokah. Cek di rumah terus ngapa? Kutas dulu. Pergi ke mimpi. Yang penting kalau dapat tak dapat, yang penting kalau insya Allah dah pasti. Jangan ceritanya Imam Malik sama Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i beda cerita. Kata Imam Syafi'i bilang sama guru Imam Malik, wahai guru, yang namanya rezeki kalau tak keluar tak dapat gitu. Harus ikhtiar. Kata Imam Malik, guru ini ketawa. Enggak ya Syafi'i. Sampai yang di rumah, tojo di rumah, kita datang mimpi. Tak apa-apa pasti datang rezeki. Tak bisa guru, harus ikhtiar. Harus keluar rumah, tak keluar tak dapat. Menekan terus Imam Syafi'i. Imam Malik bilang enggak. Udah, namanya guru sama murid. Imam Syafi'i bilang iyalah guru. Tapi saya belum puas dengan jawaban itu. Akhirnya Imam Syafi'i keluar dari rumah. Subhanallah, tak lama keluar dari rumah Imam Syafi'i lihat ada orang menurunkan anggur. Dibantulah oleh Imam Syafi'i menurunkan anggur. Selesai habis menurunkan anggur, Imam Syafi'i dikasih oleh orang tadi beberapa kilo anggur hadiah. Tepat Imam Syafi'i. Kalau tak keluar tadi, tak mungkin kalau dapat ini. Ini saya mau buktikan kepada guru Imam Malik bahwasanya berkat saya keluar, saya dapat anggur ini. Langsung hadap ke guru Imam Malik. Assalamualaikum, Man, anak Syafi'i. Oh, Syafi'i, ya. Masuk. Dia kata guru. Ada apa Syafi'i? Dia datang lagi. Wahai guru,
dengan pendapat antum tadi saya bisa patahkan. Ada apa? Nih, belum dapat anggur. Ini anggur pertama, sebelum kita bahas saya hadiahkan kepada guru. Untuk guru. Ada apa? Inilah berkat saya keluar, saya dapat anggur ini. Kalau tidak keluar, saya tak mungkin dapat anggur ini. Berarti saya menang dengan argumentasi saya. Kenapa? Dengan ikhtiar saya dapat anggur. Imam Malik bilang, tahu. Iya. Terus saya salah. Iya, berarti guru salah. Kata siapa salah? Tak salah. Guru bilang kalau rezeki itu walaupun duduk tetap dapat. Iya, dia kata gurunya bilang. Saya duduk, tapi rezeki saya dapat enggak? Saya dapat anggur. Saya tak kemana-mana, kata guru. Kata Imam Malik bilang, saya tak kemana-mana. Saya duduk di rumah, tahu-tahu anggur datang sendiri ke rumah. Kata dia. Siapa yang bawa? Ente kan? Ya udah, kata dia. Itu kasih anak kan? Berarti ini anggur anak bukan? Anggur anak, berarti anak duduk, buat anak dah. Wah, ini beda. Wah, ini menunjuk di rumah tetap dah. Ada Imam Malik dan Imam Syafi'i, tapi ini kelas atas. Kenapa? Ini tak tanggung jawab dengan Imam Malik jalan. Kita tertidur tak bisa. Yang penting dalam rumah tangga usaha. Punya memiliki kewajiban kita sebagai suami iman yang kuat dalam rumah tangga. Intinya akhir dalam untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti kuncinya, jangan pernah lupakan Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah tangga kita. Karena ingin mendapatkan keluarga yang sakinah, ketenangan, penuh dengan cinta dan kasih sayang, tidak lain dan tidak bukan hanyalah doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan adik kita Yusuf dan Sri Wahyuni, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirkan menjadi pasangan yang kekal abadi, yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak nanti mempunyai keturunan yang saleh dan salehah, keturunan yang bisa berguna bagi nusa dan bangsanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya bagi anak pribadi dan anak-anak sekalian. Apabila ada kata-kata yang salah datangnya dari pribadi, jika ada benar datangnya dari Allah Subhanahu